الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita lanjutkan baca Maulid Al-Barzanji ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi rajin ali baiti ya khalam bi al salim kama fi Allah subhanahu wa ta'ala oleh Sayyid Ja'far Al-Barzanji Allah maafkan apa antara Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kita lanjutkan, kita awali malam kita ini dengan baca sejarahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Walamma kamula sallallahu alaihi wasallam, walamma kamula dan semangsane sempurna sallallahu lahu kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam apa arba'una 40 apane sanatan taune ala awfaqil aqwali ing atase pira-pira kaul sing paling cocok lidawil alamiyati kedue ulama-ulama kang duweni ilmu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sempurna 40 tahun maka ba'athahu ngutus ing Nabi sapa Allah taala lil alamin maring seluruh alam basyirun halih dadi kabar gembira wa nadhiron lan halih dadi pengancam pemberi ancaman fa'amahum moko ngeratani sapa Nabi hum ing alamin bi rahmahu kelawan rahmatin Nabi. Ketika Nabi sudah genap 40 tahun maka Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau kepada seluruh alam. Jadi rata-rata seluruh nabi rasul itu dapat nubuwah itu setelah 40 tahun. Rata-rata. Ada nabi itu yang mulai kecil sudah jadi nabi, yaitu Nabi Zakaria. Nabi Yahya, kalau salah. Nabi Yahya, anaknya Nabi Zakaria. Wa atainahul hukma sabiyya. Dan aku berikan hukmah, aku berikan kenabian kepada Nabi Yahya sabiyya dalam keadaan bayi, masih kecil. Dan diutus dan dijadikan sebagai nabi. Tapi rata-rata sampai baginda Nabi SAW juga itu diutus jadi nabi, SK-nya lah bahasanya itu kultur, SK-nya itu selepas 40 tahun. Maka ulama itu banyak dari para nabi para rasul keseluruhan itu mengatakan bahwa 40 itu penentu. 40 itu umur 40 penentu. Jadi kalau umur 40 kok masih belum berubah, itu nanti akan seterusnya gitu terus. Nah, maka istilahnya kalau mau berubah itu sebelum 40. Sebelum 40 mau taubat ya sebelum 40. Ya walaupun ada saja selepas 40, 60 tahun terus istilahnya berubah jadi baik, jadi wali itu ada saja. Tetapi rata-rata ya, falamma balagha asyuddahu wa balagha 40 sanah. Jadi umur penentu itu 40. Maka ya yang belum 40 ya dimulai sekarang untuk berubah, sekarang untuk mendekat kepada Allah. Nah, nanti ada 40, maka nanti akan istiqomah terus begitu terus. 40 ke atas. Maka di sini jadi 40 itu umur mateng lah bahasanya, itu umur mateng. Maka rata-rata Nabi Rasul itu diberi utusan, diberi SK itu selepas 40 tahun. Wa budi'a dan diawali ila tamami sittati ashhurin sampai 6 bulan. Kenabian itu dimulai birru'ya dengan mimpi as-sadiqat yang benar al-jaliyat yang jelas. Awal-awal muqaddimahnya kenabian itu
bukan langsung ujuk-ujuk, tidak, tapi ada mukadimahnya. Mukadimahnya mulai dari 6 bulan pertama itu beliau dikasih mimpi-mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mimpi yang benar. Nah, maka salah satu pintu kenabian, ya, salah satu jalan kenabian, jalan wahyu itu adalah lewat mimpi. Seperti Nabi Ibrahim juga lewat mimpi. Di sini Nabi juga sebelum mendapat wahyu itu sebelumnya sudah dikasih mimpi-mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Fakana la yara, fakana maka adalah Nabi la yara, tidaklah bermimpi ru'yan, sebuah mimpi, illa ja'at, kecuali mimpi itu datang mithla falaqi subhin, seperti cahaya subuh, adha'a, yang menyinari, cahaya itu sanahu, terangnya subuh. Jadi apa namanya, kalau matahari atau fajar itu baru menyingsing, ya baru terbit itu kan istilahnya tidak langsung terang, tapi pelan-pelan. Nah, begitulah kurang lebihnya. Subuh itu kan baru fajar terbit, belum matahari, lama pelan-pelan. Begitu juga Nabi itu nggak langsung tiba-tiba kayak nyalain lampu plak langsung terang, tidak. Tapi ya pelan-pelan. Jadi mimpi itu muqaddimah supaya beliau nggak kaget. Ya, wa innama dia hanyalah diawali kenabian itu birru'ya dengan mimpi, tamrinan, sebagai latihan, lil quwati, terhadap kekuatan al-basyariyati, yang kekuatan kemanusiaan beliau. Beliau manusia. Nah, maka akan dapat hal gaib, yaitu SK kenabian, ya. Maka supaya tidak kaget, supaya tidak terkejut menerima itu secara tiba-tiba, maka diawali dengan mimpi. Jadi seakan-akan kedatangan malaikat Jibril, kedatangan begini begitu, ada suara-suara, ada rupa-rupanya malaikat Jibril itu sudah ada di mimpi beliau. Nah, sehingga beliau nanti nggak kaget, siapa ini tiba-tiba begitu. Li'alla yafja'ahu, supaya tidak mengagetkan Nabi, al-malaku, malaikat, bi sharihin nubuwati, dengan kejelasan kenabian. Fala taqwahu, maka tidak kuat menghadapi malaikat, kuwahu, kekuatannya Nabi. Sehingga itu tujuannya disebutkan supaya tidak mengagetkan Nabi, ya, supaya malaikat Jibril itu nggak mengagetkan Nabi, sehingga bisa jadi ya apa namanya, ya Allah alam, pokoknya jelasnya dikasih mukaddimahnya begitu. Wa hubbiba, kemudian dibuat senang, ilaihi, kepada Nabi, al-khala'u, menyendiri. Nabi setelah mimpi-mimpi itu tiba-tiba kok ada kepingin menyendiri, kepingin apa ya, khalwah lah bahasanya itu. Fakana, maka beliau yata'abbadu, beribadah, bi Hira, di gua Hira, al-layaliyal adadiyah, beberapa malam yang terhitung. Jadi beliau tidak lama sekali itu, ya beberapa malam normal begitu. Beberapa malam menyendiri di gua Hira itu. Kalau bahasa lainnya itu di kitab-kitab hadis, tahannuts itu menghindari dari hal-hal buruk. Walaupun beliau hari-hari biasa juga memang nggak pernah berbuat buruk, tapi lebih eksklusif lagi, lebih khusus lagi beliau menyendiri, meninggalkan, jauh dari manusia semuanya. Beliau tahannuts itu meninggalkan maksiat, meninggalkan hal-hal buruk. Sampai kapan? Ila an atahu fihi, sampai datang kepada Nabi fihi, di gua Hira itu, sorihul haqqi, jelasnya perkara hak, wa wafahu, dan perkara hak itu datang kepada Nabi. Wa dzalika, dan kejadian itu, fi yaumil itsnain, pada hari Senin juga, li sab'a asyrata lailatan, pada 17 malam, kholat yang lewat, min syahril lailatul qadariyah, pada bulan Lailatul Qadar. Bulan Lailatul Qadar berarti bulan Ramadan. Jadi pertama kali beliau dapat wahyu hari Senin, dan itu juga pada malam bulan Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Jadi 17 Ramadan itu adalah istilahnya nuzul Quran, turunnya Quran. Nabi pertama kali dapat wahyu itu pada bulan Ramadan, malam 17. Lalu kemudian kalau inna anzalnahu fi lailatul qadar, bagaimana itu?
Berarti 17 itu malam Lailatul Qadar. Gimana? Jadi tahapan penurunan Al-Qur'an itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu pada malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an itu secara dari Lauhul Mahfuz ya. Lauhul Mahfuz itu secara keseluruhan 30 juz lengkap Allah turunkan sekaligus ke langit pertama, Baitul Izzah namanya. Ke Baitul Izzah. Itu namanya Inzalul Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Itu nah. Tapi malam-malam Lailatul Qadar itu malam keberapa kan enggak tahu kita. Itu turun sekaligus 30 juz. Lah kemudian nuzul Quran itu bertahap. Dari langit pertama itu turun dibawa oleh malaikat Jibril, turun bertahap sampai selesai. 23 tahun itu. Nah, itu namanya nuzul Quran pertama kali turun kepada Nabi, yaitu surah Al-Alaq itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu pada bulan Ramadan hari Senin malam ke-17. Wa thamma dan ada aqwalun beberapa qaul beberapa pendapat li sab'in malam ke-7 atau hari ke-7 au li arba'in wa 20 atau 24 minhu dari bulan Ramadan au li thamanin atau 8 hari ke-8 min syahri maulidihil ladzi bada fihi badru muhayyah pada bulan maulidnya Nabi, pada bulan lahirnya Nabi alladzi bada fihi badru muhayyah yang pada bulan itu muncullah purnama yang dimuliakan. Jadi ada beberapa pendapat, tetap objektifnya ini Sayyid Barzanji beliau menyebutkan kalau memang ada khilaf pendapat disebutkan semuanya. Nah, maka di sini karena memang sejarah itu mesti ada khilaf, mesti ada perbedaan pendapat. Jadi tidak sepakat semua mengatakan 17 Ramadan itu nuzul Quran. Ada pendapat yang mengatakan ada hari keempat. Hari ke-7 atau hari ke-24 atau hari ke-8. Kalau yang bulan Ramadan pilihannya hari ke-7, hari ke-24 atau hari ke-17. Hari ke-7, hari ke-24 atau ke-17. Itu yang bulan Ramadan. Atau pendapat lain mengatakan pada bulan Maulidnya Nabi, yaitu bulan Rabiul Awal tanggal berapa? 8. Jadi ada beberapa pendapat yang mengatakan pertama kali kapan turunnya Quran yang diterima oleh Nabi. Kalau di bulan Ramadan ada tiga pilihan, ada 3 qaul terkait tanggalnya, yaitu tanggal 7 Ramadan atau 17 Ramadan atau 24 Ramadan. Kemudian ada lagi yang lain pendapatnya pada bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, yaitu tanggal 8. Faqala kemudian malaikat mengatakan lahu kepada Nabi Iqra, bacalah. Fa'aba maka Nabi menolak, saya tidak bisa baca. Faqatta maka malaikat memeluk kepada Nabi ghattatan dengan pelukan qawiyatan yang kuat. Tsumma qala kemudian malaikat mengatakan lahu kepada Nabi Iqra, bacalah. Fa'aba maka Nabi menolak. Faqattahu maka malaikat memeluk Nabi saniyatan kali yang kedua hatta balagha minhu sehingga sampai dari Nabi al-juhdu kepayahan atau sesek waqatahu dan malaikat memeluknya. Tsumma qala kemudian malaikat mengatakan lahu kepada Nabi Iqra, bacalah. Fa'aba maka Nabi menolak. Maksudnya enggak bisa baca, memang beliau enggak bisa baca. Ummi di antara sifatnya Nabi itu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Ummi itu artinya tidak bisa baca tulis. Tidak bisa baca tulis ini tentu sebagai sifat pujian untuk beliau. Karena nanti kalau beliau itu bisa baca tulis, maka orang-orang menganggap bahwa risalah yang beliau bawa itu karena karangan sendiri atau karena beliau dapat pelajar dari mana segala macam. Tapi sudah terkenal memang orang-orang Quraisy waktu itu zaman itu
kebanyakan itu ummi, kebanyakan itu orang buta huruf, buta huruf, nggak bisa baca tulis. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah Allah yang menulis, yang mengutus kepada masyarakat yang ummiyin. Semua rata-rata pada ummi, semua pada rata-rata buta huruf. Rasulan minhum, utusan dari kalangan mereka sendiri. Faghattahu, maka malaikat memeluk Nabi salisatan kali yang ketiga, liyatawajjaha, supaya Nabi tawajjuh, supaya Nabi konsentrasi, fokus, ilama, kepada apa, sayulqa, yang diberikan, ilaihi, kepada Nabi, bijam'iyatin, dengan sempurna, dengan keseluruhan. Jadi Nabi dipeluk sampai 3 kali supaya betul-betul fokus, betul-betul konsentrasi dengan apa yang mau disampaikan kepada beliau. Wa yuqabilahu, dan supaya Nabi menghadap kepada sesuatu itu, bijaddin, dengan sungguh-sungguh, wajtihadin, dan sungguh-sungguh, wa yatalaqahu, dan Nabi menerimanya. Jadi ya, ketika itu Nabi ya, padahal sudah apa namanya, diawali ya mukaddimah dengan mimpi ketemu malaikat Jibril. Waktu itu apa namanya, Nabi kedatangan malaikat Jibril juga kaget juga. Kemudian selepas itu sampai ke malaikat Jibril, Iqra, baca. Setelah itu sampai 3 kali dipeluk, Nabi nggak bisa baca, kemudian disuruh mengikuti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, dan seterusnya. Tsumma fatara, kemudian jeda, wahyu salasa sinina, selama 3 tahun, au salasina syahran, atau 30 bulan. Kalau 3 tahun itu berapa bulan? 36. Au salasina syahran, atau 30 bulan. Kalau 30 bulan berarti berapa tahun? 2 tahun setengah. Jadi setelah beliau dapat Iqra itu apa namanya, tidak langsung dapat wahyu lagi, gitu. Awalnya beliau kaget. Nah, kemudian kemudian wahyu itu dijeda sama Allah SWT selama 3 tahun atau 2 tahun setengah. Liyastaqau, supaya Nabi rindu, ilang tisyaqi hati kan nafahat, untuk menghirup hembusan asyadiyati, yang harum. Ya pokoknya untuk ketemu lagi kepada malaikat Jibril. Pertama kaget, tapi selepas itu karena kaget itu sama Allah, istilahnya dituruti kagetnya Nabi. Kalau kamu kaget jadi jedanya lumayan lama, gitu, 3 tahun atau 2 tahun setengah. Nah, kemudian selepas itu Nabi rindu lagi, pengen ketemu ya sama malaikat Jibril. Akhirnya selepas itu, tsumma unzilat, kemudian turun alaihi, kepada Nabi, ya ayyuhal muddatsir, surah Al-Muddatsir. Faja'ahu, kemudian datanglah kepada Nabi Jibrilu, malaikat Jibril, biha, dengan ayat tersebut. Wa nadahu, dan malaikat Jibril memanggil Nabi. Nah, jadi Muddatsir itu apa namanya, artinya orang yang berselimut, gitu. Tapi ini artinya bisa diartikan beliau memang berselimut, itu secara zahir beliau berselimut, atau secara apa namanya, tidak secara zahirnya. Maknanya orang, kalau beliau sempat tuh waktu pertama kali kedatangan malaikat Jibril, pertama kali dapat wahyu, kaget karena pulang ke rumahnya, kemudian beliau datsiruni, selimuti aku, karena kaget, badan menggigil. Nah, maka oleh Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah diselimuti, dihibur, udah kamu nggak usah takut. Nah, Sayyidah Khadijah ini memang orang yang apa namanya, sudah tahu banyak tentang malaikat-malaikat itu, karena beliau punya paman namanya Waraqah ibn Naufal, ahli kitab. Waraqah ibn Naufal ahli kitab, pamannya Sayyidah Khadijah. Kamu enggak usah takut. Dan Khadijah kan sebelum nikah kan sudah tahu bahwa Nabi ini memang mau jadi Nabi. Nabi Muhammad itu mau jadi Nabi. Dan memang Nabi itu khasnya itu mesti ada berteman dengan malaikat. Khasnya Nabi itu mesti dapat wahyu, dan wahyu itu memang dilayani atau diantar oleh malaikat Jibril. Nah, maka itu sudah istilahnya sudah hal biasa.
Maka Sayyidah Khadijah mau menghibur, udah kamu nggak usah takut, tenang, nah, diselimuti. Maka di sini ya ayyuhal muddatsir, hai orang berselimut, itu bisa diartikan sebagai hakikatnya memang Nabi sedang berselimut. Tetapi ada juga mengartikan bahwa memang orang berselimut itu kan berarti vakum, tidak ngapa-ngapain. Nah, mulai ya ayyuhal muddatsir ini barulah apa namanya risalah, disuruh untuk dakwah. Sebelumnya 3 tahun sebelumnya kan masih vakum, belum ada apa-apa. Cuman SK kamu sekarang sudah jadi nabi. Gitu. Iqra udah dapat wahyu berarti jadi nabi. Tapi belum suruh dakwah, belum suruh menyeru kepada umat belum. 3 tahun masih vakum, masih kosong. Maka ya ayyuhal muddatsir, orang yang berselimut, qum, bangkitlah, fa'anzir, kemudian beri peringatan. Wa rabbaka, dan nama Tuhanmu, fakabbir, agungkanlah. Wa thiyabaka, pakaianmu, fatahhir, bersihkanlah, dan seterusnya. Jadi ya ayyuhal muddatsir itu barulah mulai risalah, mulai perintah untuk dakwah kepada umat. Fakana, maka ada linubuwati terhadap kenabian Nabi Muhammad fi taqaddumi iqra bismi rabbika, pada datangnya ayat iqra bismi rabbik, syahidun, saksi, ala anna laha, bahwasanya pada kenabian itu, pada proses kenabian as-sabiqiyata, ada muqaddimah, ada permulaannya. Wa taqadduma, dan ada muqaddimah juga, ala risalatihi, atas risalah beliau, bil bisyarati, dengan kabar gembira, wan nidharati, dan ancaman, liman, terhadap orang, da'ahu, yang Nabi ajak. Jadi adanya iqra bismi rabbika itu menunjukkan kepada kita bahwa kenabian dan risalah itu, nubuah dan risalah itu tidak langsung seketika, tapi ada muqaddimahnya. Dimulai dari mimpi itu, awal-awal mimpi, kemudian selepas itu dapat wahyu, itu pun belum langsung ada perintah untuk dakwah. Nah, selepas 2,5 tahun atau 3 tahun selepas itu, barulah ya ayyuhal muddatsir, qum, bangkit. Nah, bangkit, fa'anzir, kemudian beri peringatan kepada umat. A'tirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhim min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa awwalu man, dan awalnya orang, amana, yang beriman bi, kepada Nabi, minar rijali, dari kalangan laki-laki dewasa, Abu Bakrin, adalah Abu Bakar, sahibul ghari, yaitu yang menemani Nabi di Gua Thaur, wasiddiqiyati, dan yang memiliki sifat siddiqiyah, sifat yang selalu membenarkan apa saja ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gelarnya Abu Bakar, di antaranya sahibul ghar, yang punya sejarah, yang punya kenangan bersama Nabi di Gua Thaur. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Umar di bawahnya Sayyidina Abu Bakar, beliau mengatakan, satu malamnya Sayyidina Abu Bakar bersama Nabi di Gua Thaur itu lebih baik, lebih utama, lebih mulia daripada amalnya Sayyidina Umar dan seluruh keluarga Sayyidina Umar sampai wafat. Itu keutamaannya orang-orang awal-awal itu begitu. Keutamaan orang yang merintis itu begitu. Jadi kan Sayyidina Abu Bakar kan termasuk orang yang awal masuk Islam. Dan Sayyidina Abu Bakar tuh masuk Islam tuh tidak pakai mikir, tidak pakai ragu-ragu. Enggak pakai ragu-ragu. Maka beliau yang paling banyak berjasa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai Sayyidina Umar pun nyerah, tidak bisa nandingi amalannya Sayyidina Abu Bakar. Keutamaan Sayyidina Abu Bakar. Yang beliau mengatakan, satu harinya saja, satu malamnya saja, Sayyidina Abu Bakar bersama Nabi di Gua Thaur itu lebih utama daripada amal Sayyidina Umar dan keluarga Sayyidina Umar sampai wafat. Masya Allah. Maka beliau julukannya sahibul ghar dan as-siddiqiyah, dan selalu membenarkan apa ucapan Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi. Termasuk waktu ketika Isra Mi'raj banyak orang-orang yang sudah masuk Islam terus ragu lagi. Bahkan ada yang murtad juga. Oh, masa iya ya? Gitu.
Kalau sekarang mungkin karena kita ada pesawat atau bagaimana. Karena ketika dulu tuh tidak ada kendaraan yang sangat cepat untuk menempuh jarak sejauh itu. Kok bisa ke Palestina, dari Makkah ke Palestina terus ngakunya katanya sampai naik nembus 7 lapis langit dalam waktu semalam. Belum subuh tuh udah pulang. Ya kok bisa? Nah, jangan-jangan bohong juga ini. Nah, karena ketika itu teknologinya tidak secanggih sekarang, bahkan sekarang pun juga orang masih banyak yang meragukan sampai langit loh. Sampai bulan, sampai mana aja kadang butuh waktu lama sekali sampai nembus langit. Ya sekarang apa ada yang sudah sampai langit, kan belum, nggak ada. Tapi Sayyidina Abu Bakar ketika dikabarkan begitu, wah itu teman kamu tuh, katanya tadi malam dia datang ke Palestina begini-begini, terus nembus langit lagi begini, terus sebelum subuh udah pulang. Dia cerita begitu, Muhammad cerita begitu. Iya, kalau Muhammad cerita begitu saya benarkan. Masa kau benarkan? Seandainya Muhammad itu cerita lebih dari itu, saya juga akan benarkan juga. Nah, itu Sayyidina Abu Bakar. Dia orang awal-awal tuh, perintis tuh tidak punya kelebihan jauh dibandingkan orang-orang yang di bawahnya. Walaupun orang di bawahnya itu juga punya jasa besar juga. Sayyidina Umar tuh jasanya besar juga dalam Islam. Tetapi kalau dalam bahasa Alfiyah itu wahwa bisa bikin haizun tafdila. Ketika seorang ulama tuh punya karya tulis itu dalam ilmu lughah. Beliau mengatakan, ini karangan saya ini, tulisan karya saya ini lebih bagus daripada karyanya Alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Ibnu Mu'ti itu sebelumnya gurunya lagi. Beliau mengatakan itu, saya yakin, saya jamin ini yang saya tulis ini lebih bagus, lebih rapih, pokoknya lebih memahamkan, lebih mudah daripada Alfiyahnya karangannya Ibnu Mu'ti. Tapi beliau mengatakan wahwa bisabtin haizun tafdila, tetapi Ibnu Mu'ti yang itu punya kelebihan bisa bikin haizun tafdila, lebih dulu menulis dalam ilmu ini, maka beliau punya keutamaan lebih. Saya ini kan ya walaupun nulis juga dan lebih bagus, tapi kan juga bukan sebagai perintis, bukan sebagai pemula. Ceritanya itu dulu ketika beliau nulis Nazm Alfiyah itu, kemudian beliau ketika nulis lebih utama daripada Fa'iqatan Alfiyah Ibnu Mu'ti, ini lebih bagus daripada Alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Itu tiba-tiba ilham atau ilmu yang beliau mau akan tuangkan dalam tulisan terus tiba-tiba hilang semua, lupa semua. Kemudian beliau mimpi kalau tidak salah waktu itu bahwa itu adalah karena ketidakadaban. Tidak adab mengatakan saya lebih utama daripada ini, padahal kan gurunya atau lebih dulu daripada beliau. Maka selepas itu sebagai istilahnya kifarah, tebusan dari ketidakadaban beliau mengucapkan demikian, maka beliau wahwa bisa bikin haisun tafdila. Walaupun demikian, walaupun saya ini nulis lebih bagus tulisan saya, tetapi Ibnu Mu'ti itu lebih dulu, tetap lebih mulia daripada yang belakangan. Ya kita tuh ya begitu, pelopor tuh yang pertama kali perintis tuh pasti dapat lebih utama. Walaupun nanti yang selepasnya tuh berjauh mati-matian. Saya kayak misalkan musola ini, masjid ini suka ngerame dengan berbagai macam amalan, itu tidak akan bisa mungkin mengalahkan jerih payahnya orang yang ngawali dulu ini, yang ngawali menghidupkan musola ini. Walaupun dulu ya cuma 2-3 orang misalkan begitu, tapi sebenarnya dia ada upaya untuk menghidupkan, ada upaya untuk terus istiqomah. Itu tidak bisa dikalahkan oleh orang-orang selepasnya. Walaupun sekarang sekarang udah berkembang segala macam. Nabi pernah beliau sampaikan, la tasubbu ashabi, jangan kamu caci sahabat-sahabatku. Jangan kamu caci sahabat-sahabatku. Law anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma ya'dilu mudda ahadim aw nasifahu. Atau kama qala Rasulullah SAW.
Kamu jangan caci sahabat-sahabat, kata Nabi. Ini Nabi ngomong kepada sahabat-sahabat yang belakangan. Ngomong sahabat-sahabat yang belakangan. Kamu jangan caci sahabat-sahabatku yang awal-awal. Karena kalau kalian sekarang infak sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak akan bisa menandingi sedekahnya sahabat-sahabat yang awal satu butir kurma. Atau bukan satu mut itu setengah 6 ons. Atau bahkan setengah mutnya, hanya 3 ons saja kurma, itu lebih utama daripada infak kalian sebanyak gunung Uhud emas lagi. Gitu. Jadi memang bagaimanapun juga orang tua, pendahulu-pendahulu itu tetap lebih dapat kemuliaan daripada orang-orang setelahnya. Masya Allah. Maka di sini awalu man amana bihi minar rijal, dari laki-laki dewasa yang awal adalah Abu Bakar sahibul ghar. Di antara julukan beliau sahibul ghar, orang yang menemani Nabi di Gua Tsaur. Wasiddiqiyah, dan yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minasibyan, dan dari kalangan anak-anak kecil, anak-anak muda, Aliun, ada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Wa minan nisa, dan dari kalangan wanita, Khadijah itu adalah Khadijah allati tsabbatallahu, yang mana Allah menetapkan biha, dengan Khadijah, qalbahu, hatinya Nabi, wa waqahu, dan menjaga Nabi. Allahu Akbar. Wa minal mawali, dan dari kalangan budak yang dimerdekakan. Mawali itu artinya budak yang dimerdekakan, jadi mantan budak. Zaid bin Harithah adalah Zaid ibn Harithah. Wa minal ariqa, dan dari kalangan budak yang masih muda, belum dimerdekakan, Bilalun, adalah Sayyidina Bilal, alladzi adzabahu, yang mengazab Bilal fillahi, karena Allah, Umayyah. Bilal itu punya tuan namanya Umayyah bin Khalaf. Nah itu ketika Sayyidina Bilal udah masuk Islam, masih jadi budak, maka langsung disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Sampai kemudian selepas itu dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala. Jadi orang-orang yang awal masuk Islam itu siapa? Dari kalangan ulama itu berselisih. Mana yang lebih dulu? Khadijah apa Sayyidina Abu Bakar? Apa Sayyidina Ali? Akhirnya untuk menggabungkan itu semua dibuat awal semua, tetapi dari kategori wanita Sayyidah Khadijah pertama kali. Kemudian dari kategori laki-laki dewasa Abu Bakar. Dari kalangan anak-anak muda Sayyidina Ali. Dari kalangan budak yang masih budak Sayyidina Bilal. Dari kalangan mantan budak Zaid ibn Harithah radhiyallahu taala. Sehingga untuk mengumpulkan biar enggak tukaran, ya pokoknya dikumpulkan semua awal semua, tapi kategorinya lain-lain. Wa aulahu, dan memberi kepada Sayyidina Bilal maulahu, tuannya Abu Bakrin, yaitu Abu Bakar, minal itqi, berupa kemerdekaan, ma'aulahu, diberikan kepada Sayyidina Bilal. Jadi ketika Abu Bakar melihat Bilal disiksa oleh Umayyah, kemudian ditanya, kenapa kamu siksa? Ya ini karena budak saya, terserah saya siksa. Dan sebabnya apa kamu siksa? Karena dia masuk Islam, dia ngikuti agama baru. Nah kalau saya beli ini gimana? Ya terserah. Karena dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar, kemudian selepas itu dimerdekakan. Tsumma aslama, kemudian masuk Islam Utsmanu, Sayyidina Utsman, wa Sa'dun, dan Sa'ad, wa Sa'idun, dan Sa'id, wa Talhatu, dan Talhah, wa Ibnu Aufin, dan Ibnu Auf, wa Ibnu Ammihi, wa Ibnu Ammatihi, dan sepupunya Nabi. Sofiyata, yaitu Sofiyah, sepupunya Nabi, anak dari Sofiyah. Wa ghairuhum, dan selain mereka, mimman, dari orang-orang sahabat-sahabat, anhalahu, yang memberi minum kepada mereka, as-siddiqu, Abu Bakar Siddiq, rahiqat tasdiqi, minuman tasdik, minuman pembenaran kepada Nabi, wasaqahu, dan Abu Bakar memberi minum. Jadi ya bahasanya begitulah. Banyak selepas Abu Bakar masuk Islam, itu kurang lebih ada 11 orang masuk Islam di hari itu juga dengan dakwahnya Abu Bakar. Yaitu Abu Bakar
masuk Islam, maka Nabi Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, selepas saya masuk Islam, apa tugas saya? Ya kamu ajak seperti saya ngajak. Maka hari itu juga, hari yang sama, Nabi membawa kalau nggak salah 6 orang. Besoknya lagi bawa 5 orang. Jadi dalam waktu 2 hari ada 11 orang yang masuk Islam oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala. Wa ma zalat, dan tidak henti-hentinya ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dan sahabat Nabi, makhfiyatan, samar-samar, sembunyi-sembunyi. Waktu awal-awal masuk Islam, karena Islam belum kuat dan itu sangat dibenci. Itu orang-orang Quraisy waktu itu ketika Nabi belum dapat risalah, belum mulai dakwah, itu biasa-biasa saja. Bahkan senang sama Nabi. Semua senang sama Nabi. Itu. Semua senang sama Nabi. Bahkan dijuluki Al-Amin, paling dipercaya. Semua orang kalau pergi nitip barang kepada Nabi. Karena kalau hilang mesti Nabi ganti. Gitu. Amanah, amin. Tapi selepas beliau dakwah, langsung tidak suka. Semua orang nyaci, semua orang benci kepada Nabi SAW. Nah kita begitu juga kurang lebihnya. Sampai sekarang begitu. Setan tidak suka sama orang dakwah, orang bergerak untuk menjual kebaikan, tidak suka. Tapi kalau cuma sendiri, mikirkan sendiri, rajin-rajin sendiri, sholat-sholat sendiri, baca Quran sendiri, itu biasa aja, setan tidak heran. Tapi begitu mulai bergerak untuk memberi manfaat kepada sekitar, langsung nggak suka. Langsung mulai ada cobaan. Nah, Nabi begitu, langsung mencekam suasananya itu. Hatta unzilat, sehingga sampai turun alaihi kepada Nabi, fasda' bima tu'mar, ayat fasda' bima tu'mar, surah Al-Hijr. Fasda', maka terang-teranglah, bima, dengan syariat atau dengan apapun, tu'maru, yang kau diperintah untuk mengerjakannya. Fajahara, maka Nabi terang-terangan, bidu'ail khalqi, dengan untuk dakwah kepada makhluk, kepada manusia, ilallahi, kepada Allah. Walam yab'ud, dan tidak jauh, minhu, dari Nabi, qaumuhu, kaumnya Nabi, hatta aba, sampai Nabi mencaci alihatahum, Tuhan-Tuhannya, kaum Tuhan-Tuhannya orang-orang Quraisy, wa amara, dan memerintah, Nabi memerintah, birafdima, untuk menolak apapun, siwal wahdaniyah, kecuali wahdaniyah, kecuali yang Maha Esa, kecuali yang Maha Esa. Jadi Nabi di sini bahasanya mencaci Tuhan-Tuhannya atau patung-patung yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Yaitu maksudnya itu adalah untuk ngajak berpikir secara logis. Ini patung itu nggak bisa apa-apa. Ngusir lalat yang hinggap di dia aja nggak bisa. Masa kok kamu sembah? Kau minta hajatnya sama kamu. Nah, kamu minta hajat sama dia. Kalau dia ngusir lalat aja ya nggak bisa. Makan nggak bisa, melek nggak bisa, dengar juga nggak bisa. Jadi itu sebagaimana Nabi Ibrahim juga begitu. Nabi Ibrahim begitu. Ya istilahnya ngajak berpikir secara logis. Fatajarra'u, maka mereka pun berani, ala mubarazatihi, untuk melawan Nabi, bil adawati, dengan kebencian, wa adahu, dan menyakiti Nabi, washtadda, dan menjadi parah, alal muslimina, atas orang Islam, al bala'u, ujian-ujian. Fahajaru, maka mereka hijrah, fi sanatin khamisah, pada tahun yang kelima selepas kenabian. Karena hijrah belum tahun hijriah, jadi hitungannya masih selepas kenabian. Nabi dakwah 5 tahun selepas itu hijrah kemana? Ilan nahiyatin najasyiyah, ke arah Najasyi. Wahadaba, dan membela alaihi, kepada Nabi Muhammad, ammuhu, paman beliau, Abu Thalib, yaitu Abu Thalib. Fahabahu, maka sungkan kepada Nabi Muhammad atau kepada Abu Thalib, kullun, masing-masing, minal qaumi, dari kaum, wa tahamah, dan Abu Thalib menjaga Nabi. Jadi Abu Thalib itu karena memang orang Quraisy ya, memang darah biru dan memang orang terpandang, maka orang-orang Quraisy pun sungkan. Nabi nggak ikut hijrah ke Habasyah, nggak ikut. Ke Najasyi, ya ke Habasyah ya. Nggak ikut karena beliau ada yang bela, yaitu pamannya. Tapi sahabat-sahabat yang lain kan nggak punya nama. Sahabat-sahabat lain, akhirnya mereka karena dapat cobaan yang juga lumayan berat,
di Mekah itu akhirnya mereka hijrah ke Habasyah itu. Kemudian selepas itu Nabi tetap di Mekah karena ada yang bela, yaitu paman beliau sendiri. Wa furidu, dan difardukan alaihi ke atas Nabi qiyamu ba'din salat di sebagian minas sa'atil lailiyah, dari waktu malam. Di awal-awal sudah dapat, sebelum Isra Mi'raj itu beliau sudah ada perintah untuk salat. Tapi salat khusus untuk beliau. Salatnya tengah malam, salatnya sebagian malam, gitu. Kemudian malam. Tsumma nusikha, kemudian dinasakh, kemudian diganti perintah itu biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, faqra'u ma tayassara minhu, surah Al-Muzammil, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Kemudian ditambah lagi qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Jadi awalnya terserah, pokoknya sebagian malam salat gitu. Awalnya. Kemudian selepas itu qumil laila illa qalila, salat malam banyak malam. Jadi ditambah, porsinya ditambah. Illa qalila, kecuali sedikit. Nisfahu, setengah. Awin qus minhu qalila, atau kurang. Auzin alai, atau lebih. Jadi pokoknya awalnya itu pokoknya sedikit saja di waktu malam salat, kemudian langsung tambah porsinya setengah ataupun lebih. Wa furido, kemudian difardukan alaihi ke atas Nabi rakaatani, 2 rakaat bil qadati, pada waktu pagi, wa rakaatani, dan 2 rakaat bil asyiyati, pada waktu malam, pada waktu petang. Lepas itu dinasakh lagi perintahnya, suruh salat 2 rakaat waktu pagi, 2 rakaat waktu petang. Jadi tahapan-tahapannya itu kan kemarin kita bahas tentang syariat-syariat Nabi. Tentang sholat pun juga nggak langsung begitu, tidak langsung 5 waktu. Awalnya khusus untuk Nabi, beliau sholat hanya tengah waktu malam saja, sebagian. Kemudian pindah lagi, ganti lagi, ditambah porsinya. Waktu malam ditambah. Kemudian selepas itu 2 rakaat pagi, 2 rakaat malam, atau 2 rakaat petang. Tsumma nusikha, kemudian dinasakh lagi, diganti biijabis shalawatil khamsi, dengan kewajiban salat yang 5, fi lailati masrahu, pada malam Isra Mi'raj. Selepas turun dari Isra Mi'raj, barulah kemudian datang perintah salat 5 waktu itu, siang dan malam. Wa mata, dan mati atau wafat Abu Thalib fi nisfi Syawal, pada pertengahan bulan Syawal, min ashiril bi'tsati, pada tahun ke-10 dari kenabian. Tahun ke-10 dari diutusnya Nabi. Tahun ke-10. Wa azumat, dan menjadi besar, bimautihi, dengan sebab wafatnya Abu Thalib, ar-raziyatu musibah, kesedihan beliau sangat besar karena membela satu-satunya. Masya Allah. Wa talathu, kemudian menyusul Abu Thalib Khadijah, istri Nabi, ba'da 3 ayyamin, selepas 3 hari. Wa syadda, dan menjadi berat, al-bala'u, ujian, alal muslimina, atas orang Islam, urahu, talinya bala. Masya Allah. Jadi wafat pamannya yang membela, 3 hari selepasnya istrinya ikut wafat juga. Masya Allah. Betul berat. Nabi itu udah sebat angkara. Nabi itu kan anak tunggal. Jadi tidak punya siapa-siapa. Sebelum wafat itu sudah yatim, sudah tinggal bapaknya. Kemudian waktu masih kecil sudah ditinggal ibunya. Gak punya siapa-siapa, saudara tidak punya. Kemudian pamannya, kakeknya, terus yang membela sampai besar. Paman yang membela wafat, 3 hari selepasnya disusul oleh istrinya. Insya Allah, maka makin berat Nabi itu, ujiannya makin berat. Wa awqa'at, dan menimpakan Quraisyun, orang-orang Quraisy, bihi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulla adiyatin, setiap siksaan atau setiap kesakitan, keburukan-keburukan semua ditimpakan kepada Nabi oleh orang-orang Quraisy. Wa amma, dan kemudian Nabi pergi at-Taifah, ke daerah Taif. Yad'u, Nabi mengajak Tsaqifan, kepada Bani Tsaqif, kaum yang ada di sana,
ya kaum yang ada di Taif sana, falam yuhsinu, kemudian mereka tidak memperbaiki atau tidak berbuat baik, bil ijabati, dengan menerima Nabi, kirahu, penerimaan kepada Nabi, penerimaan tamu. Kira itu artinya hidangan yang disuguhkan kepada tamu tuh kira. Jadi Nabi sumpek sudah di Mekah gitu. Di Mekah sudah sumpek, kemudian yang bela sudah tidak ada, istri juga sudah meninggalkan, maka beliau kemudian mencoba dakwah ke Taif. Mencoba dakwah ke Taif. Taif itu daerah pegunungan. Kalau di Quraisy di Mekah itu kan rendah tuh, rendah, bahkan lembah. Nah, tempatnya banjir. Nah, kemudian di Taif itu daerah gunung, daerah dingin. Beliau berharap orang-orang Taif itu nanti mudah-mudahan kepalanya dingin, kemudian mau menerima dakwah. Dan sebenarnya masih ada hubungan famili juga dengan Nabi. Tapi ternyata mereka tidak menerima ajakan Nabi, bahkan mereka menolak dengan keras, bahkan mereka betul-betul menolak dengan keras. Wa aghrau, dan mereka menghasut bihi kepada Nabi, as-sufaha, orang-orang bodoh, wal abid, dan budak-budak. Fasabbu, maka mereka mencaci Nabi bi alsinatin, dengan kata-kata badiyatin yang kotor. Wa ramauhu, dan mereka melemparhu kepada Nabi bil hijarati, dengan batu, hatta khudibat, sampai berlumuran, bidimai, dengan darah, na'lahu, kedua sandal Nabi. Insyaallah. Sampai sandalnya itu kan sampai ngalir, berarti sampai sandalnya itu ketetesan atau berlumuran dengan darah. Ada kemudian kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Makkah, ke Makkah, hazinan, dalam keadaan bersedih. Fasa'alahu, maka kemudian meminta kepada Nabi malakul jibali, malaikat gunung, fi ihlaki ahliha, untuk menghancurkan penduduk Taif, zawil asabiyati, yang mereka ni asabiyah, yang mereka ni rasis. Faqala, maka kemudian Nabi mengatakan, inni, sungguhnya aku, arju, berharap, ayyukhrijallahu, untuk Allah mengeluarkan, min aslabihim, dari sulbi mereka, dari keturunan mereka, man, keturunan yatawallahu, yang menerima agama ini. Masya Allah. Kemudian selepasnya baru beliau dikasih hadiah untuk Isra Mi'raj. Wallahu a'lam. Semoga Allah fahamkan kita, Allah tambahkan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.